Di dunia yang semakin modern, pertanyaan besar sering muncul. Apakah manusia masih membutuhkan agama? Ada yang merasa agama memberi ketenangan, arah, dan makna. Ada juga yang menilai agama sering menimbulkan perpecahan, konflik, bahkan dianggap tidak relevan dengan zaman. Pertanyaan ini bukan tentang benar atau salah, tapi tentang bagaimana kita sebagai manusia mencari pegangan dalam hidup. Mari kita bahas 12 sudut pandang praktis untuk melihat perlu atau tidak sebuah agama. Satu, kebutuhan akan makna. Banyak orang hari ini merasa hidup kosong meski punya segalanya. Kekayaan, karir, bahkan popularitas tidak selalu membawa kedamaian. Kenapa? Karena manusia butuh makna, bukan hanya materi. Agama hadir untuk memberi narasi tentang asal-usul, tujuan, dan arah hidup. Solusi praktis, entah lewat agama atau filsafat, temukan sesuatu yang lebih besar dari dirimu agar hidupmu tidak sekadar rutinitas. Contoh nyata, seorang pengusaha sukses merasa hampa meski sudah kaya. Setelah kembali mendalami agama, ia menemukan makna dalam berbagi. Hidupnya terasa lebih ringan. Kutipan, hidup tanpa tujuan ibarat kapal tanpa arah, selalu terapung di lautan luas. 2. Agama sebagai kompas moral. Di era digital, informasi deras, tapi nilai sering kabur. Banyak orang bingung, mana yang benar, mana yang salah. Kenapa ini terjadi? Karena kita sering lebih percaya pada tren dan opini mayoritas daripada nilai yang kokoh. Agama bisa menjadi kompas moral yang menuntun. Tapi jika seseorang tidak beragama, ia tetap perlu kompas, entah etika, hukum, atau filsafat hidup. Contoh nyata, seorang remaja yang dulu terjebak pergaulan bebas akhirnya kembali ke nilai agamanya. Ia merasa lebih punya pegangan untuk berkata tidak pada hal-hal yang merusak. Kutipan, agama tanpa moral adalah ilusi. Moral tanpa agama adalah kebingungan. Gandhi. 3. Konflik yang sering timbul. Namun faktanya, agama juga sering jadi sumber konflik. Dari perdebatan kecil di keluarga hingga perang besar antar bangsa. Kenapa? Karena manusia lebih sibuk memperdebatkan perbedaan daripada menjalankan inti ajaran, cinta kasih, keadilan, dan kebaikan. Solusi praktis, kembalikan agama ke akarnya, menjadi jembatan, bukan tembok. Jika tidak, kita justru kehilangan esensi. Contoh nyata, dua tetangga beda keyakinan sering bertengkar soal perayaan hari besar. Namun, setelah saling memahami, mereka malah saling bergantian membantu ketika ada acara. Kutipannya, tujuan agama adalah menyatukan manusia dengan cinta, bukan memisahkan dengan kebencian. Dalai Lama. 4. Agama sebagai obat kecemasan. Di era serba cepat, banyak orang hidup dengan kecemasan, takut gagal, takut kehilangan, takut mati. Kenapa? Karena kita merasa hidup ini hanya tentang dunia saat ini tanpa pegangan spiritual. Agama memberi jawaban. Ada yang lebih besar dari kita. Ada harapan setelah kematian. Ini menenangkan.
Contoh nyata, seorang ibu yang kehilangan anaknya menemukan kekuatan dari keyakinan bahwa ia akan bertemu lagi di kehidupan setelah mati. Itu membuatnya mampu bertahan. Kutipan, agama adalah obat terbaik untuk hati yang cemas. Blaise Pascal. 5. Sisi gelap penyalahgunaan agama. Sayangnya, agama juga bisa dipakai untuk kepentingan pribadi, politik, kekuasaan, bahkan penindasan. Kenapa? Karena manusia sering memelintir ajaran demi ambisi. Bukan agama yang salah, tapi orang yang memanfaatkannya. Solusi praktis, bedakan antara nilai sejati agama dengan tafsir yang dipakai untuk kepentingan duniawi. Contoh nyata, seorang tokoh masyarakat dulu dihormati karena agamanya, tapi belakangan terlibat korupsi. Hal itu membuat banyak orang kecewa dan krisis kepercayaan. Kutipan, agama tanpa cinta adalah ritual kosong. Martin Luther King Jr. 6. Apakah bisa hidup tanpa agama? Banyak orang modern mengaku ateis atau agnostik, tapi tetap hidup bermoral. Kenapa bisa? Karena mereka mengganti agama dengan sistem nilai lain. Misalnya, humanisme, sains, atau filosofi. Solusi praktis. Yang penting bukan label, tapi apakah nilai itu membuatmu jadi manusia yang lebih baik. Contoh nyata, seorang teman saya tidak beragama, tapi sangat dermawan. Ia percaya kebaikan adalah tanggung jawab manusia, bukan karena aturan agama. Kutipan, aku tidak perlu agama untuk tahu bahwa aku harus mencintai anakku. Tujuh. Agama sebagai komunitas. Manusia butuh rasa kebersamaan. Agama memberi ruang berkumpul, berbagi, dan merasa terhubung. Kenapa ini penting? Karena hidup sendiri tanpa dukungan sosial membuat kita rapuh. Solusi, jika bukan lewat agama, cari komunitas positif yang menguatkanmu, bukan melemahkan. Contoh nyata, seorang perantau yang kesepian di kota baru akhirnya menemukan keluarga baru lewat komunitas keagamaan. Ia tidak lagi merasa sendiri. Kutipan, sendirian kita lemah, bersama kita kuat. Pepatah Afrika. Delapan. Spiritualitas versus formalitas. Banyak orang beragama hanya di mulut, rajin ibadah, tapi hidup sehari-harinya jauh dari ajaran. Kenapa? Karena agama dijalankan sebagai formalitas sosial, bukan spiritualitas mendalam. Solusi, jalani agama sebagai jalan transformasi diri, bukan sekadar ritual. Contoh nyata, seorang pria yang rajin ke tempat ibadah, tapi masih suka menipu. Setelah tersadar, ia belajar menyeimbangkan antara ibadah formal dengan sikap sehari-hari. Kutipan, lebih baik hati yang tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. 9. Peran agama dalam krisis. Ketika hidup berjalan mulus, agama sering terlupakan. Tapi saat krisis datang, banyak orang kembali mencari pegangan. Kenapa? Karena di titik rendah, kita sadar kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri sepenuhnya. Solusinya, jangan tunggu krisis. Jadikan agama atau nilai spiritual sebagai bekal sejak awal. Contoh nyata, seorang pria yang sempat meninggalkan agamanya kembali mencari doa ketika sakit keras. Ia menemukan ketenangan baru. Kutipan, tidak ada ateis di dalam parit perang. Pepatah lama.
10. Agama dan tanggung jawab sosial. Agama tidak hanya soal hubungan dengan Tuhan, tapi juga hubungan dengan sesama. Kenapa? Karena inti banyak ajaran agama adalah cinta kasih, kepedulian, dan keadilan sosial. Solusi, gunakan agama sebagai pendorong untuk lebih peduli, bukan sekedar untuk diri sendiri. Contoh nyata, sebuah komunitas agama menggalang dana untuk korban bencana tanpa memandang suku atau keyakinan. Itu agama dalam tindakan nyata. Kutiban, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2:17. 11. Takut versus cinta dalam agama. Banyak orang beragama karena takut hukuman, bukan karena cinta. Kenapa ini terjadi? Karena doktrin lebih sering menekankan ancaman ketimbang kasih. Solusi, kembalikan agama pada cinta, mencintai Tuhan, sesama, dan diri sendiri dengan tulus. Contoh nyata, seorang anak yang dulu diajari agama dengan ancaman neraka, tumbuh penuh ketakutan. Saat dewasa, ia menemukan guru yang mengajarkan cinta dan hidupnya berubah. Kutipan, di dalam cinta tidak ada ketakutan. Yohanes 4:18. 12. Apakah agama mutlak diperlukan? Akhirnya, pertanyaan besar kembali. Apakah agama mutlak dibutuhkan? Jawabannya tergantung. Ada yang menemukan makna terdalam lewat agama, ada yang menemukannya lewat jalan lain. Yang terpenting adalah apakah jalan itu membuatmu jadi manusia yang lebih bijak, damai, dan berguna. Contoh nyata, 2 sahabat, satu religius, satu ateis, tetap bersahabat erat karena sama-sama menjunjung nilai kebaikan. Kutipan, agama yang benar adalah yang membuat pemeluknya menjadi manusia yang lebih baik. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi perlu atau tidak sebuah agama? Itu bukan soal hitam putih, tapi soal bagaimana kita menemukan pegangan yang membuat hidup lebih bermakna. Bagi sebagian orang, agama adalah jawabannya. Bagi yang lain, mungkin jalan berbeda. Yang jelas, jangan berhenti mencari. Karena hidup tanpa pegangan ibarat berjalan tanpa arah. Temukan jalanmu, jalani dengan tulus, dan biarkan itu membuatmu tumbuh menjadi manusia yang lebih baik.